Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita masih diberikan keistiqoman, masih diberikan kekuatan ya untuk bisa belajar ya pelan-pelan nggak apa-apa. Menimba ilmunya Allah itu sangat luas ya Bun. Bahkan sepintar apapun kita itu kalau kita bandingkan ya tetap masih ada yang lebih pintar gitu ya. Karena sangat luasnya ilmu Allah, maka eh, kita yang kita butuhkan, ilmu yang kita butuhkan itu kita pelajari pelan-pelan ya, terus kita aplikasikan ya, kita eh, latihkan kepada anak ya, terutama kan ini untuk ilmu tentang tumbuh kembang anak ya dan bagaimana cara menstimulasinya sehingga kita eh, tumbuh ya tumbuh maksudnya terbuka ilmu baru. Setiap kita mendapatkan ilmu baru, kita amalkan atau kita aplikasikan ke anak, terbuka lagi ilmu baru lagi, terbuka lagi ilmu baru lagi. Nah, itu adalah berkahnya ilmu itu di situ ya ketika kita melaksanakan atau menerapkan ilmu tersebut ya. Nggak apa-apa, yang penting pelan meskipun tidak bisa menguasai semuanya. Kita kan juga tetap cuma satu bidang aja yang eh, penting apa atau yang unggul ya dalam dalam diri kita gitu ya. Semuanya tetap berproses, semuanya sesuai dengan tahapan kita atau kapasitas kita gitu ya. Nah, untuk kali ini yang kita akan bahas adalah terkait dengan olahraga ya, olahraga. Nah, ini bagian dari leisure juga ya, atau aktivitas ketika kita mempunyai waktu luang atau kalau menurut saya sendiri, setelah saya apa ya mempelajari dari sekian waktu gitu ya, dari mulai sekolah gitu ya sampai sekarang itu di ilmu okupasi itu kan memang menitik beratkan pada tiga area tadi ya Bun. Ada area produktivitas, ada area kemandirian, dan area leisure. Karena dipandang ketiga area itu penting bagi kehidupan manusia, gitu ya. Nah, maka eh, sampai detik ini saya beranggapan, saya berkesimpulan ya, kenapa leisure atau lebih ke arah hobi gitu ya, apa namanya, melakukan hobi atau bisa mengungkapkan apa mengungkapkan ya apa istilahnya menyalurkan ya menyalurkan hobi kita itu bagian dari kepuasan seseorang ya selama dia menjalani kehidupan ya itu karena leisure time artinya menghabiskan waktu atau menggunakan waktu karena waktu sendiri adalah komponen terpenting dalam kehidupan seseorang gitu ya kita eh, diberi waktu ya diberi waktu untuk bisa melakukan apa yang kita inginkan kalau waktu itu sudah kita gunakan dan otomatis tidak akan bisa diulang kembali ya maka pentingnya waktu itu di situ dalam Islam pun kan juga ditekankan ya wal asr itu kan demi waktu. Nah, jadi bagi saya waktu ini adalah unsur unsur penting dalam kehidupan kita. Maka kalau saya hubungkan dengan ilmu okupasi, ini memang harus diberikan perhatian lebih gitu ya. Kenapa kita harus bisa memanage waktu kita gitu ya? Kalau orang kaya atau orang pengusaha itu kan mereka membeli waktu para tenaganya ya. Jadi tingkatan paling atas gitu ya bisa membeli waktunya orang ya. Orang kan bekerja meluangkan waktu ya. Nah, kita yang membeli waktu mereka gitu kan untuk bekerja dengan kita. Nah, maka pentingnya memanajemen waktu supaya kita efektif dalam hidup kita. Ya, kalau efektif dalam hidup kita, tingkat kepuasan yang kita inginkan itu tinggi ya dalam kehidupan. Jadi menjalani hidup ini tidak ada atau sedikit penyesalan gitu ya. Beda halnya dengan eh, orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu. Ya, maka untuk itulah saya menekankan juga ya, sesuai dengan prinsip okupasi juga,
produktivitas, kemandirian, sama leisure time atau manajemen waktu saya panggil. Saya menyebutnya manajemen waktu. Nah, ketika kita punya waktu longgar, apa yang bisa kita lakukan gitu ya? Mungkin tentu di luar pekerjaan kita ya. Kalau kita sebagai ibu rumah tangga, contohnya ya, contohnya kan kita sudah apa namanya melakukan tugas-tugas kita ya atau namanya itu kita sudah produktif ya. Kita bisa dikatakan produktif kalau kita sudah bisa menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi kewajiban kita. Nah, adapun kita punya me time ya, kita membutuhkan waktu untuk membuat kita itu lebih lebih apa ya, lebih terasa terpuaskan atau lebih terasa merasakan memperhatikan diri kita gitu ya. Entah itu kayak kemarin membaca ataupun melakukan hobi-hobi yang lain gitu ya, me time kita gitu ya. Kalau kita mungkin ibu rumah tangga yang ada uang sisa, uang sisa ya, bisa ke salon ya kan juga bagian me time juga atau eh, olahraga termasuk yang akan kita bicarakan saat ini gitu ya. Nah, ini bagian dari leisure time ya. Nah, nanti tetap kita latihkan juga kepada anak-anak kita supaya selain memberikan manfaat terapeutik juga memberikan manfaat juga kesehatannya juga terjaga, kualitas hidupnya akan lebih efektif juga ya karena semuanya terhubung antara mindset dengan fisik juga gitu ya, pikiran dengan raga kita gitu ya. Nah, eh, kali ini akan saya rekomendasikan beberapa olahraga yang bisa kita latihkan untuk anak-anak kita ya. Nanti Bunda silahkan memilih atau bahkan mencoba semuanya juga boleh ya. Eh, yang pertama berenang ya. Kalau berenang kan udah hal yang biasa ya, tapi nggak apa-apa itu sebagai rutinitas harian. Karena nanti masing-masing aktivitas ini banyak eh, membawa manfaat juga ya untuk kita pelakunya ataupun anak-anak kita ya. Terus yang kedua jogging ya, jogging pakai ini tambah G lagi ini G-nya kurang satu jogging ya. Yang ketiga basket ya. Basket ini sudah pernah juga saya singgung sebelumnya. Senam ya, senam ini terkait dengan koordinasi gerak ya. Terus yoga juga pernah saya singgung sebelumnya. Bersepeda sering saya singgung dan taekwondo ya. Nah, ini boleh untuk yang terakhir ini semi wajib ya bagi anak-anak yang mungkin ada gangguan sensori ya karena di sini nanti insya Allah ada banyak efek terapeutik yang akan dia dapatkan. Hampir semua olahraga itu membawa eh, efek ya untuk pematangan sistem sensorinya karena gerak gitu ya, gerak fisik ya. Yang gerak fisik itu akan membantu otak untuk lebih maksimal lagi kerjanya gitu ya. Jadi terhubung satu dengan yang lain. Nah, yang pertama adalah berenang ya. Mungkin ini sudah biasa ya, Bun, dilakukan oleh anak-anak ya. Bahkan ikut les berenang atau jadwal berenang sudah rutin gitu ya. Meskipun di sana ada tahapan-tahapan ya, masih sulit mungkin bagi anak untuk bisa sampai berenang secara mandiri, tapi kan ada targetnya. Targetnya apa? Sampai dia bisa berenang dengan mandiri gitu ya. Dan ini butuh proses. Tidak hanya sebulan 2 bulan, tapi lebih lama ya, kadang lebih lama, membutuhkan waktu yang lebih lama. Tapi nggak apa-apa, dijalani aja prosesnya ya. Nah, manfaat berenang itu untuk meregulasi sensori ya. Jadi untuk anak autis ataupun anak dengan gangguan sensori lainnya sering mengalami gangguan integrasi sensori ya. Berenang memberikan input sensori yang kompleks ya, mulai dari proprioceptifnya, taktilnya, vestibularnya, karena dia atau aktivitas berenang ini merupakan aktivitas fungsional ya. Yang dinamakan aktivitas fungsional itu pasti melibatkan seluruh komponen sensori ya. Anak-anak yang belum matang
pada sistem sensorinya, tentu dia akan sangat kesulitan untuk melakukan aktivitas fungsional atau aktivitas bertujuan, gitu ya. Nah, saat anak di dalam air itu kan ada tekanan dari air sendiri ya. Nah, itu memberikan sentuhan atau sensori proprioseptifnya mulai terstimulasi, gitu ya. Dan ketika dia berada di dalam air ya, ada tekanan dari air pun juga memberikan sensasi taktil atau tekanan dalam gitu ya, yang mengenai kulitnya sehingga kulit bisa merasakan atau bahkan merasakan dingin atau air hangat kan mungkin ya. Ada nih kolam renang air hangat juga ada kan. Nah, dia bisa merasakan apakah airnya hangat, dingin. Nah, itu juga bagian dari stimulasi taktil ya. Saat dia mulai eh, menggerakkan menggerakkan apa namanya tangannya. Nah, itu juga menstimulasi sensori selain proprioceptif juga vestibularnya. Jadi ada kombinasi antara ketiga sistem sensori itu, termasuk juga interoceptifnya. Jadi semuanya bekerja di situ. Terus dia mulai mengkoordinasikan antara anggota geraknya ya kanan kiri ya supaya dia bisa mengambang, supaya dia bisa eh, maju bergerak maju gitu ya. Nah itu semua bagian dari stimulasi ya. Jadi manfaat berenang itu banyak ya selain untuk nanti pernapasan dan lain sebagainya. Ya, selanjutnya meningkatkan keterampilan motorik ya, mulai motorik kasar, koordinasi tangan dengan kakinya, meningkatkan keseimbangan, body awareness ya, terus mengembangkan kekuatan ototnya dan fleksibilitas melalui gerakan yang bebas ya ketika di dalam air ya. eh, Mana Bun kekuatan otot yang dilatih gitu ya. Nah, ketika kita berenang itu kan tangannya kan mencoba untuk bergerak ya Bun. Dan otot bagian belakang ya, terutama yang otot-otot ekstensor ya, bagian belakang itu kan eh, harus berkontraksi ya, sehingga bagian punggungnya bekerja, eh, bagian kakinya juga bekerja ya, sehingga itu akan lebih baik ya, adekuat lah ya. Otot-otot bagian dada juga sehingga ketika kita mengatur pernafasan atau apa namanya bernafas ya, mengatur nafas ya kan nggak bisa bernafas kalau di air ya. Nah itu akan lebih baik ya. Terus mengurangi stres dan menyalurkan energi negatif ya, menyalurkan emosi negatif. Suasana air yang tenang bisa memberikan efek relaksasi ya. Bagi anak-anak yang masih takut, nggak perlu dipaksa gitu ya. Diberikan adaptasi dulu ya. Mungkin di tepian kolam ya. Bahkan ada teman-teman tuh ada anak yang begitu masuk kolam renang aja sudah histeris gitu ya, pengen pulang gitu ya atau nggak suka dengan tempatnya. Nah, itu memang perlu kita berikan kenyamanan dulu ya supaya supaya si anak ini familiar atau merasa nyaman dulu dengan tempatnya. Tidak perlu langsung masuk ke dalam kolam renang ya, cukup dengan menyentuhkan kakinya dulu ya di air, terus main air. Nah, itu juga bagian dari mengajarkan eh, pada anak ya. Air membantu menurunkan kecemasan, overstimulasi dan amukan atau meltdown ya. Jadi kadang bermain air ya, kayak menyiramkan air ke apa namanya ke badannya gitu ya. Tapi dengan syarat anak itu mau menerima, maksudnya dia asik juga, enjoy juga. Tapi kalau anak dikasih main air, dikasih di apa ya, pakai tangan itu loh Bun. Kalau anak nggak nyaman atau nangis, nggak mau, ya jangan dipaksa terus ya. Biar dia tidak ada trauma atau tidak punya kesan buruk dulu lah ya. Ih, nggak mau aku kayak gini ya, gitu ya. Nah, tetap harus diberikan kesan. Kesan pertama itu harus yang nyaman, hangat, menyenangkan dulu bagi anak. Sehingga anak tidak merasa eh,
menakutkan di situ gitu ya, atau terancam gitu ya. Nah, terus aktivitas dalam air membantu anak belajar mengatur emosi secara lebih baik ya. Jadi meregulasi emosinya juga ya, pelan-pelan tapi ya. eh, Manfaat berenang yang lain meningkatkan fokus dan atensi. Nah, gerakan dalam air bersifat berulang-ulang dan ritmis ya, yang cocok untuk anak dengan kesulitan fokus ya. Jadi eh, bagi yang bisa berenang kan tentu ketika kita melakukan gerakan berenang kan berulang-ulang kan Bu. Ya tangannya eh, mengayuh gitu ya, tangannya itu apa bergerak gitu ya, kakinya pun menyeimbangkan juga gitu ya, supaya ada dorongan maju gitu ya. Nah, berenang membantu meningkatkan kemampuan mengikuti instruksi sederhana dan kompleks ya, terutama jika dibimbing dengan struktur yang jelas gitu ya. Instruktur maksudnya ya, instruktur yang jelas. Nah, jadi monggo silahkan yang sudah berenang lanjut aja berenang ya. Sampai kapan Bun? Sampai anak bisa gitu ya. Tapi lama banget Bun ya. Ya nggak apa-apa, proses masing-masing anak kan punya kemampuan berbeda ya untuk belajar sesuatu hal. Saya pun sendiri belajar berenang itu lama karena belajarnya udah tua ya, udah ya, ibu-ibu emak-emak gitu. Jadi prosesnya sangat sangat lama, apalagi nggak latihan sering gitu ya, cuma kalau pas longgar aja itu pun maka butuh waktu yang lama, masih mengumpulkan keberanian, sudah bisa memasukkan kepala ke dalam apa namanya air sih lama, tapi memang masih masih ada rasa khawatir tenggelam. Jadi masih belajar juga lama juga nggak apa-apa karena memang nggak dilatih intens gitu nggak, tapi butuh proses yang jelas gitu ya. Selanjutnya jogging ya, meningkatkan kesehatan fisik. Nah, insya Allah ya, karena jogging itu lari-lari kecil ya, lari-lari kecil. Kalaupun tidak lari-lari tidak lari, jalan cepat juga boleh ya. Nah, terus apa manfaatnya ya? Melatih daya tahan jantung dan paru atau kardiovaskular ya. Kalau kita mendengar informasi yang dikatakan dari dokter ya, terus dokter bedah jantung kah atau dokter yang penyakit dalam lain gitu ya. Penyakit dalam, bukan penyakit dalam lain. Ya, eh, berjalan minimal 20 menit setiap hari itu mengurangi resiko jantung koroner atau resiko stroke ya. Sehingga ini sudah berikan penelitian sehingga mudah bagi kita, tidak usah perlu membayar tapi cukup meluangkan waktu untuk menjaga kesehatan kita ya. Ini kalau nggak kita betul-betul luangkan ya untuk ngajari anak, ayo kita jalan yuk, sambil kita sendiri juga olahraga. Kalau nggak kita paksa itu kadang juga kita ya nggak yang serius juga gitu ya. Jadi sekalian olahraga ya ibunya ya. Selanjutnya menguatkan otot bagian kaki, pergelangan dan postur tubuh, apalagi di usia-usia yang sudah tidak muda lagi ya. Kalau kita melatih diri kita, maksudnya olahraga, itu nanti di usia tua itu insya Allah masih tetap lebih bisa bertahan, terutama otot-otot bagian kaki ya Bun. Banyak dilatih, entah itu apa namanya eh, lompat atau dilatih stretching atau apa squat ya. Nah, itu bisa menjaga ya, menjaga eh, untuk tidak mudah rapuh ya. Apalagi kalau sudah sepuh ya, sudah tua, itu kan biasanya kakinya eh, sudah sakit-sakit gitu ya. Apalagi menopause itu kan sudah mulai keropos, bukan keropos ya, tulangnya udah nggak kuat lagi. Nah, itu bisa kita cegah dari sekarang ya. Kita punya olahraga, insya Allah akan memberikan dampaknya di kemudian hari begitu ya, ketika di masa tua. Ya, nah, jadi lebih semangat lagi ya untuk mendampingi putra putrinya karena kita juga punya motif juga biar juga ikut olahraga gitu ya, membantu mengatur berat badan. Kalau ini otomatis ya, apalagi anak-anak yang
ada obesitas, ya, tetap harus ada aktivitas fisik yang rutin, yaitu olahraga, ya. Entah itu jogging, entah itu sit up, entah itu fitness ataupun senam. Nah, itu bisa diberikan. Selanjutnya, manfaat yang lain mengurangi perilaku stereotip dan hiperaktif, ya. Jogging memberikan saluran untuk energi berlebih sehingga membantu anak lebih tenang setelahnya. Ya, jadi untuk anak-anak yang mungkin masih stimming, ya, ataupun hiperaktif itu energinya disalurkan, ya, dengan olahraga, ya. Kalau yang pengen murah, mudah, ya jogging tadi gitu, ya. Penelitian menunjukkan olahraga aerobik seperti jogging dapat menurunkan perilaku repetitif atau stimming, ya, pada anak autis. Nah, ini sudah melalui penelitian sehingga bisa kita terapkan. Manfaat yang lain membantu regulasi emosi atau stres. Aktivitas jogging memicu pelepasan endorfin atau hormon bahagia, ya. Jadi hormon bahagia itu ada 4, ya Bun. Ada dopamin, ada endorfin, oksitosin. Satunya apa ya? Saya lupa. Ya, ada 4, ya. Nah, ini bagian dari hormon bahagia, yaitu endorfin. Terus mengurangi kecemasan dan tantrum karena aktivitas ritmis yang memberi efek menenangkan, ya. Jadi tersalurkan untuk emosinya biar apa namanya tidak tertahan gitu, ya. Selanjutnya melatih fokus dan atensi. Jogging dengan pola terstruktur, misalkan lari mengelilingi lapangan 3 kali. Nah, melatih kemampuan untuk mengikuti instruksi dari kita ataupun menahan, mengatur dirinya, mengontrol diri. Oh, aku harus sampai 3 kali. Kalau belum 3 kali, belum selesai. Kayak kita latihan tuh, ya Bun. Melatih anak itu kan kita juga menekankan untuk sampai tuntas gitu, ya. Ada ukurannya dan itu bisa sampai selesai mengerjakannya. Itu bagian dari apa target latihannya. Membantu meningkatkan konsentrasi untuk aktivitas setelahnya, seperti belajar atau terapi. Nah, ini bagian dari manfaat, ya, manfaat jogging. Nah, selanjutnya memberi input sensori yang bermanfaat. Ya, jadi menstimulasi sensori proprioseptifnya, vestibularnya, ritme langkah dan pernapasan memberi input sensori yang menenangkan, ya. Meningkatkan keterampilan sosial juga, ya. Apabila dilakukan secara bersama-sama gitu, ya. Entah itu sama keluarga ataupun bareng teman, ya. Itu memberikan potensi atau memberikan kesempatan, ya, memfasilitasi untuk berinteraksi satu sama yang lain, ya. Terus meningkatkan pola tidur, ya, perbaikan pola tidur karena apa? Hubungannya dengan sistem sensori yang terperbaiki sehingga sensori yang lebih tenang, ya, dia akan mempengaruhi pola tidur juga. Jadi pola tidurnya lebih teratur, ya. Nah, selanjutnya adalah basket, ya, basketball. Untuk Hashim ini basketnya masih jalan atau sudah berhenti, Bun? Udah berhenti, Bun. Jadi karena cuman sendirian gitu sekarang pas kemarin-kemarin gitu. Jadi saya aja kalau misalnya sendirian kan cuman sama gurunya aja gitu, sama-sama orang dewasa gitu kan. Sama-sama apa cuman berdua gitu. Jadinya kayaknya nggak ada interaksi sama teman sebayanya kan. Padahal saya pengennya dia tuh ada Mm-mm. apa biar bisa interaksi gitu. Jadi saya berhentiin sementara cuma terus kata guru di sekolahannya kemungkinan nanti akan ada dia sedang bermain di itu. Akan ada apa berenang gitu. Jadi ada kayak ekskul berenang jadi bareng Mm-mm. bareng gitu. Jadi nggak privat gitu. Jadi bareng-bareng sama teman-temannya gitu. Jadi mau saya ganti aja gitu. Nggih, nggih, nggih. Maaf, oh, berarti basket itu di tetap eskulnya gitu, ya, Bun, di sekolah, ya, Waktu kalau basket kemarin saya minta privat ke itunya ke mana ke gurunya. ke gurunya gitu karena waktu kemarin kan apa golnya emang biar dia bisa dribble kanan kiri gitu segala Mm-mm, macem gitu. mm-mm, mm-mm, Udah bisa jadi tapi mm-mm, apa pikir lagi
kayaknya kalau gitu terus dia bakalan bosen gitu. Jadi kayaknya ya Iya. udah saya berhenti dulu gitu. Hmm. Mhm. Untuk bisa masuk sampai bisa memasukkan bola sampai ke ringnya sudah Kalau bisa ya. kalau yang keringnya itu jadi nggak sambil berlari maksudnya gitu. Diem gitu ya, diem terus Heeh. Karena melempar kan gitu. ada pasti akan ada jeda gitu. Jadi tek gitu lah. Dia diem dulu gitu kan. Oh Jadinya iya, dia nggak menata langsung diri dulu. kayak koordinasinya belum ini gitu. Oh ya, nggak apa-apa, nggak. Nanti di rumah diberi basket juga, Bun, biar nanti kalau Iya. pas dia longgar waktunya main basket yuk. Nah, itu bisa dimaksimalkan selama di rumah. Oke, oke. Ya, selanjutnya saya jelaskan ya. Nah, melatih melatih basket ini melatih koordinasi motorik ya dan keseimbangannya. Basket melibatkan gerakan menangkap, melempar, melompat, menggiring. Nah, ini semua membutuhkan koordinasi mata dengan tangan, motorik kasar, motorik halus. Nah, semuanya eh, masuk gitu ya. Jadi latihannya memang lebih intens gitu ya. Nah, selanjutnya setelah basket yoga. Nah, yoga ini hampir sama dengan stretching ya, yang kemarin sudah saya sampaikan. Cuman yoga ini tidak terlalu memaksa gitu ya. Tidak terlalu, kalau stretching itu kemarin itu memang kita harus mentargetkan sampai sampai mencium lutut atau apa gitu ya. Kalau yoga ini lebih fleksibel sesuai kemampuan anak ya gerakan-gerakannya. Cuman dia harus juga mempertahankan posisi itu. Nah, fungsi dari mempertahankan posisi di satu satu fix gitu ya. Maksudnya satu posisi terus dia bertahan di posisi ini. Ini akan membantu anak untuk meregulasi dirinya, gitu ya. Ada apa namanya? Apa ya istilahnya kemarin tuh yang khusyuk itu loh, apa itu namanya? Yang kayak sholat itu loh, apa namanya? Mindfulness ya. Nah, nanti akan meningkatkan sensori introseptifnya gitu ya. Anak itu akan terutama bagi anak-anak yang dia masih mungkin belum kerasa pipisnya, belum kerasa atau kok enggak kerasa lapar-lapar atau enggak kerasa apa ya dari dalam terutama ya mudah mudah marah ataupun aktivitas yang lainnya itu artinya kan regulasi emosi atau regulasi dirinya belum terkontrol dengan baik. Nah, aktivitas yang bisa meningkatkan kemampuan introseptif atau meningkatkan rasa dari dalam itu salah satunya adalah yoga ya. Jadi mematangkan sensori introseptif karena mindfulness gitu ya. Dia berusaha bertahan, menahan dirinya untuk tetap mempertahankan posisi seperti ini gitu ya. Dan ini tidak hanya satu posisi aja, ada posisi-posisi yang lain yang nantinya bisa dilakukan anak. Jadi gerakannya dipilih yang sederhana aja, gitu ya. Nah, yoga melibatkan nafas dalam ya, deep breathing dan gerakan lambat. Jadi kalau misalkan anak nih posisi tantrum atau sedang marah gitu ya, ditenangkannya bisa menggunakan deep breathing ya. Jadi menghirup suruh menghirup napas. Ini kita ajarkan saat dia nggak marah gitu ya. Kalau dia marah kan dia nggak bisa nerima apapun gitu ya. Eh, Kalau pas dia posisi tidak apa ya fine aja gitu ya, itu kita minta untuk ayo ikuti ikuti ibu gitu ya. Eh, Ambil napas dalam-dalam terus tahan, hembuskan pelan-pelan. Nah, itu namanya lebih rileks ya. Nanti anak akan mengurangi tingkat emosinya akan lebih turun gitu ya. Tarik napas dalam-dalam. Nah, ini bagian treatment ya untuk mengurangi tantrumnya atau meredakan tantrumnya ketika dia meltdown ya. Terus mengaktifkan sistem saraf parasimpatis ya untuk relaksasi tubuh, menurunkan kecemasan ya kan. Kalau pas anak tantrum, marah-marah gitu ya, kita bisa menurunkan kecemasannya itu dengan tarik nafas dalam-dalam.
gitu ya. Terus hembuskan pelan-pelan gitu. Nah, itu perlu dilatih, perlu di training ya supaya nanti pas waktu dia marah kita punya eh, kesempatan atau punya trik ya untuk menurunkan atau meredakan tantrumnya. Meningkatkan fokus dan konsentrasi ya. Gerakan berulang atau pernapasan membantu anak meningkatkan perhatian. Nah, karena apa? Ya tadi sifatnya mindfulness tadi. Jadi fokus khusyuk. Nah, itu meningkatkan kemampuan untuk beratensi ya. Yoga melatih kontrol impuls dan kesadaran diri ya. Ini penting untuk anak yang ADHD gitu ya, yang ada hiperaktifnya. Tapi apa iya pun anak hiperaktif bisa melakukan seperti ini gitu ya. Nah, ini bisa karena dilatih ya. Untuk tahap awal mungkin hitungannya cepat aja. Ayo dihitung sampai 5 dulu gitu ya. Karena dia baru berusaha mengontrol dirinya. Jadi nggak bisa langsung lama ya, ada tahapannya yang harus diberikan ya, tidak langsung lama. Nah, sampai dia bisa bertahan lama artinya dia sudah mulai bisa meregulasi dirinya, bisa mengontrol dirinya supaya tetap bertahan. Dan ini generalisasinya nanti di kehidupan dia sehari-hari gitu ya, dia nggak mudah marah, mau antri, tidak mudah mutung atau frustrasi gitu ya. Nah, seperti itu. Terus yoga dapat meningkatkan fungsi eksekutif otak seperti perhatian, kontrol emosi, dan per perencanaan ya. Ini sudah. Terus selain itu melatih motorik kasar halusnya itu sudah apa include ya. Motorik kasarnya contohnya seperti apa? Saat berdiri, menjaga keseimbangan. Motorik halusnya seperti gerakan tangan, tekanan lembut, ya. Meningkatkan keseimbangan postur tubuh dan fleksibilitas, ya. Stimulasi sensori yang terintegrasi seperti eh, dia mulai bisa mengkoordinasikan anggota geraknya, ya, bergerak sesuai dengan apa yang diinstruksikan dari coachnya, ya, meskipun durasinya kadang nggak bisa lama ya, tapi nggak apa-apa, itu baru proses belajar ya. Yoga memberi input sensori, proprioseptif dan vestibular ya secara aman dan terkontrol. Mulai dari tekanan pada sendi-sendinya ya, itu membantu lebih tenang ya, lebih aware lagi untuk menanggapi baik itu dari dalam dirinya maupun dari lingkungannya. Perubahan posisi membantu anak belajar mengenali orientasi tubuh ya kan. Nah, ketika yoga itu kan ada perubahan ya Bun, tidak cuma satu gerakan terus kan, jadi ada perubahan gerakan gitu ya. Nah, itu kan menstimulasi atau mematangkan ya sensori proprioseptifnya, vestibularnya gitu ya. Perencanaan geraknya itu semua terstimulasi ya. Nah, manfaat yoga yang lain mengembangkan kesadaran tubuh dan pernafasan ya. Anak belajar mengenali sensasi tubuh saat bergerak, ya kan? Terus perasaan hati saat sedang tenang atau tegang. Ini memperkuat koneksi tubuh dengan pikiran atau body awareness ya. Ini yang disebut dengan mindfulness ya, Bun. Dia khusyuk gitu ya. Eh, apa namanya? Mencoba berdialog ya antara pikiran dengan tubuhnya. Nah, itulah fungsinya termasuk juga sholat ya. Maka untuk anak-anak ini kemarin saya minta untuk diajari sholat juga ya, karena itu bagian juga dari terapi. Kalau kita mengupas manfaatnya, nah banyak banget ya pun ternyata ya pun kita mulai tahu lah ya, oh ternyata sholat itu pun juga bagian dari terapi ya. Tapi kita mengajarkan anak sholat bukan untuk terapi itu ya, tetapi untuk memang beribadah gitu ya. Dan itu ada efek positifnya untuk jiwanya maupun fisiknya ternyata gitu ya. Nah, selanjutnya meningkatkan kemandirian dan rasa percaya diri. Nah, saat anak berhasil melakukan pose tertentu, muncul rasa puas ya, aku bisa ternyata gitu ya. Nah, kita tentu juga memberikan apresiasi, wah hebat gitu ya, wah pintar gitu ya. Sehingga anak itu tambah rasa percaya dirinya.
memberikan rasa kontrol terhadap tubuhnya sendiri. Sangat penting untuk anak yang sering merasa bingung terhadap tubuhnya ya. Jadi manfaatnya banyak ya pun. Banyak positifnya gitu ya untuk kita latihkan ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, manfaat yoga yang lain itu sebelum tidur, meningkatkan pola tidur ya. Yoga sebelum tidur membantu menurunkan aktivitas saraf berlebihan, membuat anak lebih siap untuk istirahat ya. Sangat membantu bagi anak autis ataupun ADHD yang mengalami insomnia atau gangguan tidur. Nah, silahkan nanti bisa diterapkan ya. Sebelum tidur mungkin beberapa gerakan dulu, satu atau dua gerakan, tapi dihitung ya. Nanti kita praktekkan apakah tidurnya pulas atau gimana gitu ya. Nanti tetap ada eh, faktor yang mempengaruhi ya. Terus bersepeda ya. Aktivitas yang selanjutnya itu olahraga ya, bersepeda. Nah, manfaat bersepeda untuk anak-anak dengan kondisi khusus ya, itu mengembangkan keseimbangan dan koordinasi motor ya kan antara mata, tangan, kakinya itu semua bekerja sama, terkoordinasi ya. Mata menjaga ya dari input visualnya, visual persepsinya, apa yang dia lihat, terus tubuh merespon atau tangan mencoba menggerakkan ya supaya tidak masuk ke dalam lubang itu harus lewat harus dibelokkan ke arah mana gitu. Itu kan tangannya bekerja, kakinya menggoes ya. Kakinya terus mengayuh, matanya memberikan informasi untuk terus bergerak dengan aman ya. Jadi semua bekerja sama. Artinya ada koordinasi antara eh, semuanya, ketiganya, mata, tangan, dan kaki. Nah, ini kan terus berkesinambungan ya, namanya bersepeda itu kan tidak cuma oh itu ada batu dia diem terus berpikir terus oh berarti aku lewat sini terus diem berpikir kan nggak gitu tapi berkesinambungan terus ya maka ini menjadi stimulus yang intens ya stimulus yang terus menerus memberikan kematangan pada melatih untuk koordinasi ya keempat anggota gerak ataupun matanya juga ya eh, langsung ke akses fungsionalnya. Maka bagi anak-anak yang masih sulit ya, ada gangguan sensorinya banyak ya, dia juga akan kesulitan karena dia harus memproses begitu bergerak dia proses dulu, bergerak proses dulu. Nah, jadi prosesnya putus-putus gitu ya. Nah, ini perlu dilatih perjalanan saraf yang ada di otaknya ataupun yang ada di dalam tubuhnya itu masih belum lancar gitu ya, mengalami kemacetan atau traffic jam, sehingga dia nggak mulus seperti apa yang biasa kita lihat, ya biasa dikerjakan anak-anak yang lain. Nah itu dilatih bisa, ya, dimaksimalkan. Otak itu sempurna atau apa namanya strukturnya itu sempurna itu sekitar usia 20-an tahun ya pun. 19 itu udah masih masuk ya 19 tahun 21 sampai 25 itu masih bisa dimaksimalkan ya. Dan terus berlanjut ya selama orang itu mau belajar itu tetap ya bisa diperbaiki kok ya, bisa diperbaiki. Neuroplasticity namanya. Ya, terus bersepeda melatih motorik kasar ya, terutama kaki, pinggul ya, terus tangan, meningkatkan keseimbangan tubuh dan koordinasi antara mata, tangan, dan kaki. Anak belajar sinkronisasi gerakan, misalnya mengayuh sambil menjaga arah. Nah ini kan kerjasama ya, koordinasi antara mata, tangan, dan kaki. Selanjutnya, manfaat bersepeda itu untuk mematangkan sensori proprioseptifnya, vestibularnya ya. Jadi saat anak itu mengayuh, menekan otot-ototnya, bagian sendi, bagian kakinya ya, itu memberikan stimulasi atau mematangkan proprioseptif. Sedangkan saat dia mengarahkan ya, mengarahkan ke arah mana sepedanya ini mau digerakkan itu memberikan stimulasi pada vestibularnya atau eh, apa
mematangkan ya, mematangkan vestibularnya, perubahan posisi gerak atau dia posisi menyeimbangkan tubuhnya. Nah, itu vestibularnya terus diasah gitu ya. Nah, maka yang belum bisa bersepeda ya terus latihan ya. Karena setiap latihan atau aktivitas yang diberikan kepada anak itu menjadi stimulasi yang berharga bagi anak sendiri. Terus sensasi ini membantu anak lebih tenang, mampu meregulasi dirinya. Jadi dia belajar dari situ. Jadi tahu rahasianya ya Bun. Bunda sudah belajar sekian lama, tahu ya kenapa ini anakku semakin baik ya. Perbaikan itu di mananya, letak perbaikan itu di mana gitu ya. Oh ternyata di sini ya. Jadi saat dia memulai sesuatu aktivitas, dia akan mulai berpikir, beradaptasi, menyesuaikan dirinya, dia mulai merasakan sensasinya, ototnya atau reseptor-reseptor yang ada pada tubuhnya ya, mulai bekerja, sistem sensorinya terstimulasi, sehingga ada progres ya yang ditunjukkan anak. Karena memang kerja tubuh itu seperti itu. Sehingga ketika kita mengetahui persisnya ya cara kerjanya ya, insya Allah akan memberikan apa ya semacam latihannya juga tepat juga gitu ya. Nah, selanjutnya meningkatkan fokus dan atensi. Aktivitas berulang seperti mengayuh dapat memberikan efek ritmis ya yang menenangkan. Terus membantu anak ADHD lebih fokus eh, saat beraktivitas bersepeda ya. Dia akan fokus, kalau nggak fokus gimana? Dia mau jatuh atau nabrak kan juga jadi pelajaran dia sendiri gitu ya. Selanjutnya manfaat yang lain meregulasi emosi, menurunkan perilaku menantang gitu ya. Impulsif maksudnya ya. Terus dia juga meningkatkan apa namanya interaksi sosial kalau bersepeda bersama teman ya, mendukung kesehatan fisik secara umum ya, kekuatan ototnya, kebugaran jantungnya, stamina-nya akan lebih baik lagi, terus kontrol posturalnya semakin kuat ya, membantu mencegah obesitas dan gangguan metabolik yang rentan dialami oleh anak-anak dengan kondisi khusus ya. Waktu habis pandemi kemarin merebak ya Bun, bersepeda gitu ya. Sampai sepeda itu harganya mahal. Nah, selanjutnya taekwondo ya. Taekwondo ini kalau anak mampu memang sebaiknya diberikan kesempatan ya untuk belajar. Karena di situ nanti anak akan belajar dari awal yaitu stretching ya. Stretching ini akan membuat sensori proprioceptornya semakin matang. Anak akan lebih aware ya. Nah, itu tahapan ya, tahapan dari taekwondo. Karena di taekwondo sendiri gitu ya, dia kan mengandalkan tendangan, pukulan gitu ya, tuh. Harus kuat ya, harus seimbang saat menendang ya. Kalau kuda-kudanya nggak kuat, dia bisa jatuh. Kalau otot-ototnya nggak kuat, dia bisa terpelanting ya. Nah, ini eh, bagian dari apa namanya ilmu bela diri ya, tetapi memang berefek juga pada mental kita ya. Anak yang punya kemampuan ya punya keahlian tertentu dia tentu akan merasa lebih percaya diri ya dibandingkan dengan uh, yang nggak punya gitu ya. Nah, apalagi mudah mudah dibully maka diajari ya untuk ilmu bela diri supaya tidak mudah dibully dan dia bisa membela dirinya. Gitu. Soalnya saya pernah merasakan sendiri ya. Saya pernah belajar juga untuk taekwondo ini. Dan saya sangat merasakan efek ya, efek dari apa namanya uh, untuk motorik, untuk motoriknya itu lebih 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 percaya diri lah kalau saya merasakan seperti itu ya, lebih percaya diri. Nanti monggo silahkan boleh di Hashim gitu ya, boleh sekali dicoba untuk ikut rutin belajar taekwondo ya. Nanti kan diajari ya sama coachnya.
Selanjutnya, meningkatkan regulasi emosi dan kontrol diri. Latihan disiplin dan pernapasan dalam taekwondo membantu anak belajar mengatur emosi yang berlebihan. Ya. Pun gimana kalau dilatih malah emosi. Nah, ini mungkin ada apa ya, semacam treatment ya yang memang harus diberikan secara khusus ya, dari sabemnya ya, sabem kan istilahnya. Apa namanya? Pelatihnya maksudnya ya. Terus menyalurkan kemarahan secara sehat. Mungkin pakai samsak ya atau pakai tendangan gitu ya. Nah, itu kan menyalurkan emosi negatif. Soalnya ini ada Bun, ini ada kemarin itu ada yang pernah saya ceritakan juga sih sepertinya ya. Ada anak yang usianya TK itu dia itu di sekolah itu sering dibully ya sama temennya dan temen akrabnya itu sering bully dia. Cuman karena dia menganggap itu dia teman akrabnya, dia nggak membalas ya. Tapi ketika dia di rumah diluapkanlah sama adiknya. Jadi adiknya itu jadi sasaran luapan emosi. Nah ini kan nggak tepat gitu ya. Maka eh, diberikan kesempatan kalau misalkan anak ini ada emosi-emosi yang terpendam gitu ya, emosi negatif ya, yang mungkin dia di sekolah ada yang nggak kebenaran dengan gurunya atau dengan temennya, tapi dia nggak mengungkapkan, kasih kesempatan kamu bisa meluapkan di samsak atau di tendangan ini ya, silahkan ditendang semaksimal mampu kamu gitu ya. Nah itu sebagai luapan emosi, menghindari ledakan atau tantrum. Nah, biasanya kan untuk orang-orang yang dia suka bertarung itu kan juga kalau marah itu kan diluapkannya melalui latihan, melalui apa ya, tendang kah atau pukul kah, tapi di tempat yang memang sudah diberikan gitu ya. Terus meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri. Setiap kenaikan sabuk atau keberhasilan menyelesaikan teknik menjadi penguatan positif bagi anak. Ya. Anak merasa bangga dan percaya diri ketika bisa menguasai gerakan yang menantang. Ini penting karena anak autis sering mengalami frustasi dan penolakan dalam aktivitas sosial. Nah, ini memang diberikan secara perlahan ya, Bu. Tidak bisa langsung ke tahap, semuanya perlu tahapan. Ya. Mulai dari mengontrol emosinya dulu. Jadi tahapan demi tahapan itu memang harus dilalui oleh anak sehingga perubahan itu juga pelan-pelan ya. Meregulasi dirinya, oh aku harus begini, oh aku harus begini, aku nggak marah, aku bisa menahan emosiku. Ini harus saling dimengerti ya antara pelatih dengan ininya sama si anak juga mulai. Nah, dari situ kan anak akan berkembang apa namanya, eh, keterampilannya untuk berpikirnya, bahkan otaknya juga akan lebih maksimal kinerjanya. Selain itu meningkatkan interaksi sosial kalau bareng-bareng ya. Mungkin dia menunggu giliran, mengikuti aturan, eh, instruksi gitu ya. Seperti menyalurkan energi berlebihan ya. Bagian autis yang juga hiperaktif, mudah gelisah. Nah, taekwondo menjadi saluran gerak yang teratur dan positif. Karena kan gerakan di taekwondo itu kan diulang-ulang gitu ya. Latihan, namanya latihan kan juga diulang-ulang gitu ya. Nah ini akan sangat baik ya untuk kemampuan meregulasi emosi gitu ya. Oh ya, dari Bunda Oriati. Saya ingin melatih Hafizah bela diri, tapi di usia berapa baru bisa diajari Bun? Dari kecil Bun, udah bisa, ya udah bisa kayak Hafizah ini udah bisa. Ya, mulai dari latihan dulu kayak gini. Nah, latihan dulu ya, stretching dulu kan. Tak bela diri ini nggak langsung dipukul gitu, nggak langsung ya, tapi memang harus disiapkan dulu otot-ototnya gitu ya. Kalau dulu saya pernah ikut ya, cuman satu semester saya kalau itu di sekolah atau di kampusnya kan ada ya ekstrakurikuler untuk latihan ini, untuk melatih taekwondo ini ya.
Itu yang saya dapatkan ya. Itu kita dimulai dari pemanasan dulu, Bu. Menyiapkan otot-otot kita dulu, gitu ya. Mulai dari otot kakinya, karena kalau taekwondo itu banyak tendangannya, sehingga kakinya harus dikuatkan dulu ya. Nah, efek 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 ke tubuh kita apa? Atau ke tubuh anak apa? Ya sensori proprioceptifnya itu terperbaiki. Jadi tidak hanya sekedar eh, melatih anak bela diri, tapi juga memberikan efek terapi pada anak. Karena ini teratur juga, terukur, teratur, gitu ya, sehingga ada efeknya. Ya sampai bisa split gini ya, jadi lurus antara kanan dan kiri terbuka lurus gitu ya. Jadi pelatihnya membetulkan karena memang ini apa ya harus dibisai oleh anak ya. Jadi nanti sebagai dasar ya saat mau latihan. Tahapannya memang seperti itu. Udah mulai bisa dilatih tuh dari sekarang ya, disiapkan nanti. Mungkin cari informasi dulu nggak apa ya. Nanti cuman kalau untuk Hafidah ini ada bunda yang belajar ya, karena untuk Hafidah kan sama orang baru, terkadang dia agak enggak begitu apa ya bisa langsung gitu ya. Harus harus orangnya yang menyesuaikan dengan hafizah dulu gitu ya. Nah, jadi Bunda bisa belajar dulu bagaimana sih caranya gitu ya. Latihan di tahap awal itu harus apa. Jadi coachnya itu Bunda sendiri ya. Dan harus tahu prinsipnya gitu ya. Saat melatih anak untuk stretching itu harus seperti apa kitanya gitu ya. Memang anak nggak mau gitu ya. Di sini pun ya Bu, di sini pun saya kalau melatih stretching, kebanyakan anak-anak itu nangis ya, kecuali yang kecil-kecil ya, nangis gitu ya, atau teriak gitu ya. Karena apa? Mereka terbiasa dengan duduk sitting sehingga ada pemendekan otot pada bagian ininya, bagian otot di fleksornya sini ya, otot bagian belakang, bagian paha, bagian kaki belakang ini ya. Kalau udah mengalami pemendekan atau kelemahan ketika diulur, ya tentu akan merasa sakit. Ya. Nah, ini harus diperhatikan juga, gitu ya. Tapi bisa dilatih, bisa dilatih pelan-pelan ya. Saya dulu juga sakit juga, karena memang nggak pernah digerakkan gitu ya, nggak pernah diulur gitu ya. Tapi bisa ya, pelan-pelan tapi bisa. Pelan-pelan ya. Nah, kitanya yang harus paham. Jadi harus seperti apa sih gitu ya saat melatih anak nangis ya mungkin bisa ditahan sebentar gitu ya. Karena jerih apa latihan ini memang perih gitu ya. Tapi untuk anak ya tetap harus kita sesuaikan ya. Tidak disamakan dengan anak normal yang lain gitu ya. Pelan-pelan ya, pelan-pelan dengan cara yang smooth ya. Ya, latihan taekwondo mengajarkan jadwal latihan yang konsisten, etika, hormat, tenang. Kalau ini untuk anak-anak yang memang udah paham gitu ya, seperti itu Bu. Oh iya, alhamdulillah ya. Kalau Bunda Uriati kan udah lumayan bisa silat ya waktu gadis. Oh, masya Allah ya. Tinggal diwariskan aja ya. Tinggal diwariskan aja Bun ya. Kan eh, nggak tahu ya silat ya kan ada banyak cabang bela diri ya entah itu taekwondo ataupun apa tapak suci atau apa ya yang lain ya cuman kalau untuk taekwondo ini memang harus stretching ya memang harus ada stretchingnya dulu gitu ya kalau di mana ya di eh, ilmu bela diri lain saya kurang tahu apakah ada stretching dulu atau enggak yang ditekankan itu loh. Kalau kuda-kuda mungkin semuanya ada gitu ya. Tetapi kalau untuk stretching ini terkait dengan stretching ini yang ditekankan untuk mematangkan proprioceptifnya gitu ya. Ini dasarnya saat itu. Gitu ya Bun. Ya mudah-mudahan nanti bisa sedikit uh, bantu ya. Nah, itu ya Bun, beberapa rekomendasi olahraga yang bisa dilatihkan kepada anak ya, mulai dari berenang,
sampai taekwondo. Ya. Silahkan, monggo ditekuni salah satu boleh. Mau dicobakan semua juga boleh, gitu ya. Karena eh, pengalaman baru itu memang eh, berharga bagi anak. Mungkin sampai sini ada yang mau tanyakan? Ada? Mumpung masih Saya bisa sebenarnya, dilatih. ya Silahkan, Bun, Bun. Iya, silahkan. Hafiza kalau berenang tuh dia suka bunda gitu. Cuma kalau Heeh. yang kepalanya masuk ke air tuh dia masih meminum air kayak gitu. Oh, masih minum air ya. Belum belum ya belum belum bisa memahami dan menyesuaikan gitu ya. Tapi nggak takut ya, Bun. Nggak Nggak takut takut. dia malah pengen nyoba gitu, pengen nyoba seperti apa anak-anak lain dia pengen ikut kayak gitu Oh, gitu. berarti udah mau ikut-ikutan ya, ikut-ikutan mau Nah, masuk gitu ya. melompat orang dia pengen lompat juga, nyelam anak-anak itu dia pengen nyelam juga padahal belum bisa gitu. Oh, itu nanti lama-lama bisa, Bun, menyesuaikan kok itu kan natural gitu loh ya. Cuman ya memang kita yang takut ya takut tenggelam atau takut apa ya. Tapi dengan mungkin rutin ya diajak berenang itu nanti lama-lama dia bisa tubuh tuh menyesuaikan kok ya. Proses gitu ya apa namanya otak itu memproses kayak pengalaman sendiri gitu ya. Untuk tahap awal saya mungkin Bunda juga merasakan juga kali ya untuk tahap awal saat kita mulai belajar berenang itu kan kadang masih terngiang-ngiang gitu ya, terngiang-ngiang dengan di air gitu ya. Terus nanti latihan berikutnya udah semakin uh, lebih progres sedikit dibandingkan yang kemarin. Besok lagi bisa menyesuaikan ya antara tubuh kita, otak kita itu sudah mulai bisa menyesuaikan dengan gerakan ataupun dengan airnya gitu ya. Berikutnya, berikutnya bahkan kalau kita nggak berenang lama itu pun masih memori itu masih terekam juga di otak kita sehingga kita masih bisa menyesuaikan atau bahkan lebih baik lagi gitu ya. Kayak kita belajar seperti anak-anak itu loh waktu latihan ya. Di awal dia sulit, berikutnya ternyata sudah mulai agak mending ya. Berikutnya lagi lebih baik lagi. Nah, kan seperti itu. Nggak apa-apa, proses berenang itu Iya. kadang memang anu ya apa tenggelam itu itu bagian dari latihan gitu Bun. Ya, dia suka sekali kayaknya Bu kalau kita bilang berenang udah happy dia. Mm, ya nggak mau ya nggak mau berhenti gitu ya. Kalau berhenti dia paling paling lama cuma setengah jam udah setelah itu udah kayak kedinginan gitu dia nggak mau lagi. Cuma happy gitu yang dalam waktu setengah jam tuh memang efektif untuk dia. Oh iya nggak apa-apa pun. Kira-kira rutin belum untuk Hafizah? Kalau rutin kalau sekali seminggu belum Bun, cuma dalam sebulan ada gitu. Nggak apa-apa Angge nggak apa-apa sebulan sekali nggak apa-apa boleh juga gitu ya. Itu nanti dia berproses kok. Dan semuanya tetap berproses. Kita orang dewasa pun juga berproses ya untuk bisa sampai mahir atau bisa lah intinya bisa sendiri gitu juga butuh waktu. Oke. Ada lagi? Iya, Kalau Ibu mau tanya. Oke, silakan. Marcelo, kamu harus I- nice and sweet. Yes. Ini Bu, eh apa sih? Saya kan berapa kali gitu ketemu guru sama juga terapis TW-nya gitu. Terus tuh Iya. kayak saya tuh memang mengerucut bahwa oh Hasim itu ternyata masih katanya tuh masih suka ke distrak gitu. Mm-mm. Masih suka ke distrak dan dia belum fokus sama satu lagi itu belum mau punya interest buat apa kayak ngobrol sama nggak ngobrol sih, maksudnya tuh bermain bersama atau eh, apa atau misalnya berinteraksi yang misalnya bermain atau apalah gitu misalnya kan kayak tadi siang juga dia dipasangkan gitu di pas ada TW gitu dia dipasangkan gitu ada tandemnya di situ di sesi terapinya itu dan katanya tuh Hasim itu masih
Diem, apa pasif. sih main sendiri gitu. Jadi temennya Hmm. udah mau ngajakin gitu, tapi hasilnya masih suka main sendiri gitu. Hmm. Ini maaf soal Bapak eh, apa namanya beda sama yang ini materinya pertanyaannya. Oh iya, nggak apa-apa, Bun. Nah, nggak apa-apa. Ya, nggih. Itu Nggih. Bun, itu jadi latihannya gimana ya Bun, sama katanya tuh suka ke distrak gitu. Ya walaupun sama kalau sama saya sih dia lama gitu, bisa lama gitu. Karena saya pikir saya sih ngelihatnya dia suka belajar memang gitu kan ya, Heeh. memang suka belajar Yang gitu. anu, Cuman nggih, kalau keterangan dari TW-nya yang mudah terdistraksi itu yang saat apa atau contohnya yang seperti apa? kalau lagi ngerjain tugas gitu, terus ngerjain tugas, terus nanti kalau ada suara apa kayak gitu, nanti dia eh, langsung berhenti terus yang kayak di komen gitu sama dia. Oh, ya ada apa nangis ya bisa ya ada yang nangis atau apa kayak gitu. Berarti terus habis itu untuk balik lagi ke tugasnya itu dia tuh apa kayak lama gitu dan dia tuh kalau misalnya saya mungkin juga dulu pernah bilang ya dia kalau apa-apa tuh yang mesti harus dipanggil dulu namanya kata kata terapis saya bilang gitu jadi baru nanti kalau habis itu baru mau ngerjain tugas lagi gitu jadi kayak yang belum mau inisiatif sendiri gitu kayak gitu Bu itu Oke, aja oke. gitu. Oke, oke. Nah, berarti itu kan memang ya Bun, ada anak-anak yang tipenya ya, tipe registrasi sensorinya itu kan ada yang apa namanya overreaktif atau hiporeaktif gitu ya, hiposensitif gitu ya. Nah, mungkin baik sama-sama keduanya gangguan sensori ya. Kadang tidak hanya yang mudah terdistraksi ini bagian dari sensitivitas ya, tidak hanya di bagian kulit aja ya sensitivitasnya itu ya. Jadi over sensitif ya terhadap gerakan, terhadap suara, terhadap sentuhan. Nah, itu bagian dari eh, apa namanya oversensitif juga atau hiperreaktif ya, oversensitif tadi ya. Jadi hampir sama ya, mungkin modelnya ya, dengan saat anak itu nggak mau menyentuh tekstur rumput, tekstur pasir. Nah itu tapi di area taktilnya. Nah untuk yang mudah terdistraksi, kayak misalkan ada suara, dia nanggepin. Nah itu berarti ada sensitivitas pada bagian indera pendengarannya atau auditorinya. Jadi dia peka banget gitu ya. Dan dia belum bisa mengabaikan gitu ya. Atau bisa juga dia tanggap ya. Tanggap kalau misalkan dikatakan tanggap, oh ada sesuatu nih, dia tanggap ya. Tapi dia mudah kembali. Nah, itu bisa dikatakan tanggap atau sikapnya benar. Jadi nggak cuek gitu ya. Terkadang kita pun juga perlu tanggap juga ya Bun. Begitu ada nangis sedikit, siapa tuh yang nangis kan butuh bantuan apa enggak? Nah itu kan eh, apa kita tanggap gitu ya. Tetapi kita yang udah di cover sama ibunya, oh ya sudah, kita bisa kembali lagi ke pekerjaan kita. Nah itu bagus normal gitu ya. Tapi kalau yang tadi mudah terdistraksi tadi, jadi begitu ada oh siapa yang nangis gitu terus dia malah nggak mau ngerjakan tugasnya lagi, tapi terganggu dengan distraksinya itu. Nah, itu yang kurang bisa kita abaikan ya. Tidak bisa kita abaikan. Ya. Artinya ada sensitivitas di situ ya. Entah itu dari gerakan. Ya kadang ada yang lewat sedikit itu terus anak yang mudah terdistraksi tadi eh, terus cari-cari siapa sih atau apa sih ya gitu ya itu sensitif pada bagian indera visualnya sensitif pada indera pendengarannya dengan tadi dengar suara sedikit terus dia gampang eh, ada sensitif pada indera perapinya nah baik mungkin untuk anak-anak ya anak-anak yang mudah terdistraksi ini memang ada eh, registrasi sensori yang eh, belum bisa dia kontrol gitu ya, belum bisa dia kendalikan. Ya. Artinya memang harus kita selain kita pahamkan juga kita latih ya untuk dia bisa memang itu ada suara, tetapi aku harus mengabaikan atau enggak. Nah itu loh kontrol dirinya
yang dia dapatkan itu pas atau enggak terhadap lingkungannya ya yang masuk ya, input sensor yang masuk gitu. Untuk menciptakan awareness ya, aware, dia aware dan dia bisa mengontrol ya. Nah itu memang butuh latihan yang kembali lagi heavy work dan pemahaman untuk apa namanya kepada anak. Ya. Eh, untuk distraksi ini akan membaik ya Bun, seiring dengan membaiknya sistem sensori. Nah, kita memang perlu kondisional ya Bun. Kita perlu melihat saat itu juga seperti apa. Kadang ada yang bisa ditoleransi, kadang ada yang nggak bisa ditoleransi. Artinya kita eh, melihat kondisi anak juga. Anak ini modalnya seperti apa, gitu ya. Kalau di rumah dia bisa tenang, dia bisa belajar dengan lebih lama, lebih fokus. Tapi di tempat lain dia kok nggak mau, mungkin dia nggak atau bosan dengan pelajarannya, dia nggak suka dengan aktivitas saat itu, dia burden atau apa ya, bosan gitu ya. Nah itu bisa juga. Jadi sangat variatif gitu ya Bun. Kalau kalau terapi di TW itu aktivitasnya dikasih apa aja Bun? Eh, tadi hari ini itu dia memory game, habis itu kayak eh, ambil misalnya yang kayak ambil dua dua warna merah atau dan tiga warna hijau misalnya kayak gitu tuh Bun. Hari ini Oh tuh. ya, oh ya. Terus apalagi tadi saya lupa. Sama terakhir itu dia ada tandemnya gitu dikasih apa teman dan kebetulan teman dia apa Down syndrome gitu ya. Tapi saya lihat anaknya sudah mau berinteraksi anak itu tuh. Jadi dia yang Hasim, ayo main, Hasim, ayo main. Nah, si Acim ini di mana-mana saya lihat gitu mau di kolam renang atau di mana di jadi kalau misalnya ada yang negur dia gitu, negur dia, dia itu kayak seakan-akan nggak ada yang ngajak ngomong gitu. Beda kalau misalnya dia tuh ketemu bayi, anak kecil gitu yang umur 2 tahunan gitu. Dia tuh yang langsung eh, happy gitu yang kayak Pendekatin gitu eh, ya. seneng gitu, Ah, gitu. Seperti itu. Terus tadi pagi itu ada pagi-pagi sekali ke sekolah ada acara MPLS gitu. Jadi dia ikut juga gitu ya. Terus di sana itu kan dalam satu aula dan kebetulan teman-teman semua gitu ya sepantaran gitu. iya. Dan entah kenapa dia itu tiba-tiba yang nggak pernah steaming, udah lama nggak pernah kayak steaming gitu, terus yang gergetan kayak gitu, dan tiba-tiba Hmm. dia tuh yang kayak gitu yang kayak gemes gitu, yang kayak gemes itu terus steaming gitu, kayak yang kayak Hmm. gemes gitu aja sih Bu gitu. Saya pikir apa dia nggak nyaman gitu ya dengan teman sebaya, emang kayak 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 nggak suka gitu kali Bu ya, apa ada nggak sih kayak gitu? Saya Iya, bingung. iya, iya. Memang untuk sebetulnya untuk interaksi teman sebaya ini malah justru lebih efektif ya Bun. Kalau untuk anak-anak itu kan nyambungnya dengan teman sebaya, Pak. Kalau orang sama orang dewasa itu kan kadang malah nggak nyaman atau nggak nyambung gitu ya. Kok sama temennya kan cepat nyambungnya sebetulnya loh ya, normalnya loh ya. Nah, mungkin nih eh, untuk terutama untuk keterlibatan secara sosial, Hasim itu kan untuk bertemannya di sekolah aja ya Bun. Durasinya sampai dari jam berapa sampai jam berapa Bun? Sekolahnya. Halo, di sekolahnya Iya. durasinya dari jam berapa sampai jam berapa Bun? Kalau sekolah itu dia dari jam pokoknya 2 jam lah Bu, sehari itu 2 jam gitu. Jadi eh, apa barengan, jadi sekelas itu 5 orang gitu. Jadi gitu aja gitu. Jadi dia main sendiri gitu. Jadi kalau misalnya yang ada orang ngajak ngomong atau apa gitu teman-temannya, bisa kalau saya lihat di kolam renang atau mana, Hai nama kamu siapa gitu.
dia yang kayak cuek aja gitu, yang kayak nggak ada yang ngajak ngomong gitu. Padahal kan pertanyaan itu kalau misalnya saya yang tanya atau misalnya apa gurunya tanya atau bapaknya tanya kan dia bisa jawab gitu ya. Tapi Iya, kenapa kalau misalnya sama ada temennya. orang baru atau teman sebaya yang nanya itu tuh kayak apa ya, mungkin di dalam pikirannya tuh ada persepsi yang berbeda kali ya Bu ya. Mm-mm. Anu pernah nggak Bunda apa bimbing jawab dong namaku Hashim gitu. Iya, Pernah nggak? iya Nah, kayak gitu. nah, Tapi suka saya begituin gitu. Eh, atau misalnya dia suka ngelihat anak kecil terus tiba-tiba sama dia dipeluk atau apa. Jangan begitu saya bilang gitu kan. Bilang halo baby, kayak saya bilang kayak gitu. Nanti dia jawab halo baby gitu ya. Walaupun kayak apa kayak yang kayak fungsionalnya gitu loh. Jadi kalau misalnya kalau ditanya ini kamu jawab gitu. Nah, itu tuh yang belum belum nyampe gitu kayaknya. Jadi kayak robot hmm, gitu aja sih gitu. masih disuruh gitu ya Bun. Ya, heeh, gitu. Hmm. Ya, ya apa-apa sih emang dia memang harus disuruh ya. Ya kayak ini nggak kurang inisiatif itu yang Iya kayak yang masih inisiatifnya. Ya. kayak Ah, ya. kayak Oh ya robot Bun, gitu anu aja. Bun, ini memang mungkin ada perlu ya semacam kalau menurut saya loh Bun, Ya. anak-anak yang normal tapi mau ngajak Hasim main gitu loh. Dia Mhm, jadi mhm. semacam kayak ngemong lah ya, ngemong. Maksudnya Oh, mendampingi bermain dia gitu loh. Jadi stimulus itu selalu diberikan sehingga dia mhm. tergugah ya. Namanya anak-anak itu belajarnya ya dari bermain itu gitu. Belajar apapun itu dari bermain ya. Kebanyakan sebagian besar gitu ya. Mereka bisa tumbuh dan berkembang dengan baik dari bermain ya. Entah itu bermain dari orang tua dengan orang tuanya ataupun dengan temannya. Apalagi dengan teman sebaya itu untuk apa ya? Istilahnya berlomba atau kompetensi gitu ya. Eh, aku bisa gini, kamu bisa nggak gitu ya, untuk menunjukkan kemampuan masing-masing gitu loh, gitu ya. Mhm, Nah itu sebetulnya kalau saran saya memang harus ada teman yang membersamai dia, mau dengan dia. Mungkin awalnya Asep cuek ya, dan temennya bosan. mhm. Ih, kenapa ya Bu? Anu kok Asep kok nggak mau ngomong sama aku? Lah aku sudah gini-gini. Nah itu memang apa ya butuh temennya itu butuh memberi stimulus terus ayo kita main yuk kita ajak yuk nah gitu jadi dari situ dia akan merasa ada temen yang atau sosok yang datang lah ya Iya. yang dalam mengisi kekosongan dia jadi merubah persepsi dia gitu loh Bun merubah persepsi dia bahwa ada teman kita itu di apa ya kehidupan kita itu ada teman jadi tidak sendirian gitu loh. Nah itu ada kayak ibarat kita itu ada di ruangan sendiri. Nah itu ada yang narik gitu loh dengan berbagai macam kesabaran atau support yang kita berikan gitu ya dari terutama dari teman sebaya. Eh, di sekolah itu cuma 5 orang ya Bun? Iya, 5 orang dan kebetulan emang apa apa sih namanya kayak non verbal gitu semua gitu. Nonverbal ya. Iya. Heeh. Oh Jadi ya, yang nah ini, non verbal nah cuman mungkin Acim dia aja. apa butuh ya Bun, sangat membutuhkan Oh. itu, sangat membutuhkan interaksi teman sebaya. Maka dia cuek aja kalau ditanya teman sebaya karena apalagi itu interaksinya cuma sesekali, ya dia belum terlatih untuk itu, belum ada inisiatif, apalagi untuk memunculkan inisiatif itu butuh terus intens intens dalam bermain gitu Bun. Ada TPA nggak di situ Bun? TPA kah atau semacam apalah gitu? TPA eh kalau TPA saya nggak tahu tapi kadang-kadang saya kan kalau misalnya main sepeda juga eh, suka suka ngeliat gitu ya suka ini apa sih kayak di dalam masjid gitu loh Bu TPA-nya gitu jadi kayak saya kayaknya agak ini kalau misalnya takutnya gitu si Acimnya kesana kemari kayak gitu jadi ya belum berani gitu kan belum berani Mm-mm. ngebawa ke sana gitu. Iya, iya. Coba Bu nanti coba Mhm. dicarikan semacam Mhm. komunitas ya, biar anak itu ada kemampuan untuk sosialisasinya gitu. Dulu Hasim itu mulai sekolah di usia berapa ya Bu?
pokoknya itu dia sekitar 7 tahun, maksudnya intens sekolah ya Bu. Mm-mm, Karena mm-mm, dia TK-nya tuh nggak TK masuk TK, cuman waktu itu TK-nya kan reguler, jadi gurunya nggak terlalu paham gitu. Jadi dia kan dulu sering tantrum kayak gitu-gitu. Jadi emang nggak, saya kadang suka nggak sekolah gitu. Jadi mm-mm, langsung aja saya waktu itu langsung masukin SLB gitu. Dan mm-mm, ya waktu emang masuk SLB memang dia jadi tambah, maksudnya untuk perilakunya gitu. Jadi tambah bisa manut gitu, bisa duduk belajar di meja gitu ya. Beda ketika saya waktu dia di TK gitu. Jadi saya pikir oh kayaknya membantu nih gitu, membantu membantu dia gitu. Tapi pas lama-lama ke sini gitu kok kayaknya dia emang gak aware gitu kalau sama teman-teman sebaya gitu ada apa gitu. Jadi kayak yang nggak ada gitu, kayak mm-mm. nggak kelihatan gitu. Heeh. Oke. Heeh. Coba nanti mulai Bundi masuk apa ya, ya semacam apa ya, klub-klub ataupun bahkan di rumah kalau ada teman sebaya Iya. itu dia disuruh interaksi, tolong dong Hasim diajak dong gitu, ayo Sim gitu ya. Mungkin di awal eh, dia agak nggak aware atau dia cuek, tapi Bunda kasih pengertian ya sama anak-anak yang lain supaya dia tetap mau ngajak anak. Kalau perlu sih kadang kita bisa kasih mengundang teman ke rumah gitu ya. Mungkin dengan Heeh. diberikan makanan atau apa. Kadang kan anak-anak suka gitu ya. Jadi mau main ke situ terus Iya. gitu. Jadi mau interaksi atau mau ya tetap dilibatkan. Tetap kita juga memantau juga tak kalau ada anak yang mau ngajak main dia juga tetap ada pantauan supaya tidak jadi main sendiri-sendiri gitu ya, karena mungkin anak ketika ngajak temennya kok nggak mau apa nggak mau nyambung atau nggak mau apa kooperatif gitu ya, itu mereka kan jadi malas juga gitu ya. Nah, Iya. maka perlu eh, diatur, dipantau. Coba diajak pegang tangannya gitu ya. Coba bisa nggak ayo main muter-muter atau main kereta api atau apalah gitu ya. Terus habis itu dia diam lagi, ajak lagi coba ke sana. Jadi kita yang mengatur mereka, tetap kita memantau, Hmm. cuman menggunakan anak-anak yang lain gitu loh. Kita punya frame untuk aktivitas ya. Nah, yang menjalankan mereka gitu. Gitu. Ya. Kalau bisa gitu. Karena dia Oke, butuh sudah di kolam ya, renang. untuk interaksi. Nggak kan setiap hari sama ibunya, sama Iya. ayahnya gitu ya. Senam. Heeh. Iya. Mm. Nanti Oke, Bu. coba ya Bun. Iya. Dia butuh Iya. butuh itu ya, butuh belajar dari teman sebaya juga gitu ya. Pelan-pelan Insya Allah nanti akan lebih cepat ya progresnya ya kalau ada teman yang memang membantu dia untuk bisa ngobrol ya, teman sebaya, bisa apalah setidaknya merangsang ya, mesti mulus dia. Sudah. Beda Oke. sentuhannya. Gitu, Baik, Bun. makasih, Bun. Oke. Dari Bunda Uriati, oh ya Bun, progres Hafizah terbaru sudah bisa merasa pipis. Alhamdulillah. Dia pegang-pegang dan langsung pengen duduk. Hanya belum sampai WC udah keluar. Ya, ya, Alhamdulillah. Tapi udah mau itu berarti eh, apa namanya? Belum bisa nahan ya, belum bisa nahan. Dan tidak terlalu sering pipis lah ya. Seperti sudah bisa menahan pipis. Oh, sudah bisa menahan pipis. Sebelumnya belum ada tanda-tanda langsung keluar saja pipisnya. Oh ya berarti sudah mulai kerasa dan mulai bisa menyesuaikan. Oh, aku kerasa pipis gitu ya. Terus baiknya gimana gitu. Menahan sedikit ya itu sudah progres bagus ya, udah mulai ada progres itu kan artinya ada peningkatan positif ya. Ya mudah-mudahan nanti seiring dengan membaiknya sensori ya, baiknya atau terperbaikinya sensori motornya akan lebih membuat anak itu semakin mandiri dan produktif gitu ya. Oke, mungkin cukup ya eh, untuk pertemuan kita di malam hari ini. Saya cukupkan sekian ya. Mudah-mudahan Bunda sekalian
diberikan kesehatan, diberikan eh, keikhlasan ya dalam melatih, mendampingi tumbuh kembang anak-anak. Progres yang sedikit disyukuri ya. Insya Allah Allah akan memberikan eh, kebaikan ya untuk kita dan anak ya. Jangan lupa bersyukur. Saya tutup ya untuk pertemuan kita di malam hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama, Bu.